Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Mitra Kos. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share channel kita. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya biar dapat notifikasi dari channel kita. Hari ini kita akan membahas monitoring data COVID-19 di Kabupaten Pati. Ini hari apa ya Kak ya? Hari Selasa ya? Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020. Update jam 7 pagi tadi. Sumber datanya jelas ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ini ada tampilan baru nih Kak. Tampilannya ada sedikit berbeda ini guys. Jadi ini di ada tampilan pemudik itu ada keterangannya. Berapa Kak jumlahnya? Yang pemudik 18.405. Oke, ya Pak ya. Iya, banyak banget ini pemudik yang tetap nekat pulang ke Pati ya. Atau mungkin mereka bukan pemudik kali ya, karena pulang kampung mungkin ya, karena bukan mudik ya. Jadi banyak ini. Untuk PDP-nya tambah 1 ya, kemarin 15 ya Kak ya. Ya, sekarang jadi 16. Terus yang untuk ODP ini ada penambahan 8 orang. Yang awalnya dari 64 sekarang menjadi 72. Untuk yang meninggal ini juga ada penambahan ini Kak. Ada penambahan 2 ya, kemarin ada 3 ya Kak ya. Iya, ini meninggal jadinya 5. Dan ini yang meninggal 2 itu dari Skolilo dan dari Jaksa. Dari kecamatan 2 itu ya Kak ya, tambahannya ya. Yang positif ini masih 6. Bisa disebutin Kak, dirawat di mana aja yang positif ini biar masyarakat di Pati itu lebih jelas untuk semakin waspada ya. Yang positif ini dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro 1, Rumah Sakit Mahdi Rahayu 1, Rumah Sakit Solo 1, KSS 1, dan di Mitra Bangsa 2. Dan ada tambahan lagi Kak. Selain itu, Untuk yang lainnya itu, ini kita bacakan secara keseluruhan ya. Itu ada di yang di KRMT Wongsonegoro Semarang yang di Ketilung itu ada 2. Yang satu tadi positif, yang satu masih PDP. Terus yang di Rumah Sakit Daerah Dr. R. Sutresno Rembang itu ada 2 juga. Di RSUD RAA Suwondo Pati itu ada 3. Itu yang positif tadi 1 ya Kak ya. Terus di Rumah Sakit Mahdi Rahayu Kudus itu ada 1 yang positif tadi. Di RS Mitra Bangsa Pati itu ada 2, itu positif semua. Dan 7 isolasi mandiri di tempat karantina Pati itu di The Safin Hotel, itu miliknya wakil bupati kita. Terus ada lagi di RSUD Dr. Muardi Solo itu ada 1 orang. Yang isolasi mandiri ini ada 2. Di KSA Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati itu ada 1 dan itu positif. Dan 1 lagi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ini juga ada yang isolasi mandiri di rumah dan dinyatakan positif itu ada 4 orang. Ini berkurang ya Kak, kemarin ada 6 orang ya. Dan menurut data yang dilansir dari Mitra Kos itu, ini ada ungkapannya Pak Bupati kita ya. Ini saya bacakan. Kemarin 2 sudah negatif, tinggal 4 yang menjalani karantina di rumah warga Kecamatan Pati katanya ya. Itu ujarnya Pak Haryanto saat dihubungi mitrakos.com melalui aplikasi pesan singkatnya. Itu pada hari Selasa pagi. Jadi barusan tadi pagi ya Kak ya. Dan yang 2 itu dinyatakan negatif, jadi masih 4 yang positif. Kenapa diperbolehkan untuk karantina di rumah? Itu beliau berujar positif swab dirawat di rumah yang bersangkutan punya rumah sakit sendiri. Jadi rumahnya disulap kayak rumah sakit dan dipantau ketat oleh dokter. Jadi walaupun di rumah itu rumahnya sudah disulap seperti rumah sakit katanya ya, seperti ya? Itu. Keren ya Kak ya. Mungkin orang kaya kali ya. Kita nggak tahu ya seperti apa. Mungkin kalau saya pribadi ya Kak ya, mendingan di rumah sakit lah. Kita kan kalau kena dampak itu kan juga dapat dana gratis dari pemerintah. Jadi lebih baik di rumah sakit kalau saya sih, tapi ini orangnya minta di rumah ya nggak tahu ya. Mungkin ya orangnya orang kaya kali ya.
Untuk kita lanjut ya. Untuk peta sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Pati, gimana Kak ini Kak? Yang masih ada COVID merah itu di Gomo, Pati, dan Gabus Kak. Sedangkan yang kuning ada Masih merah PDP terus ini itu ya, Kak? masih merah. Oh ya Kak, katanya yang dari jaksa itu kan meninggal ya Kak. Yang kemarin Kenapa itu di ya. peta itu masih kuning? Di peta ini masih kuning, masih kalau kuning ini kan zona kuning ada PDP ya. Mungkin ada yang lain kali Kak. Ada ya orang yang terpapar atau gimana gitu. Jadi zonanya masih kuning. Mungkin seperti itu. Ini yang masih zona kuning, Margoyoso, Gembong, Betari Jaksa, Juwana, Batangan, Pucak Wangi, Tambak Romo. Yang tidak ada kasus mana Kak? Sedangkan yang tidak ada kasus masih tetap ya Kak ya, menunggak Jagenang. Jadi kalau mau Bebas dari COVID silahkan berpindah di sana. pindah aja ke sana. Dan yang di zona hijau ada di mana Kak? Masih di Dukuh Sekti, Luwak, Tayu, Ranggel, Margorjo, Sukolilo, Kayen, Pinong, dan Jaken. Jadi ini yang masih di zona hijau ya. Ini pesan dari kita yang tidak lelah lah kita itu mengingatkan Anda semua yang harus bekerja di luar, walaupun di pandemi seperti ini kita harus tetap memakai masker ya Kak, kalau keluar ya, dan membawa apa Kak? Ini ya, cairan hand sanitizer ya. Iya. Dan ketika kalian pulang ke rumah, segeralah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan ganti pakaian lalu mandi untuk menghilangkan ini ya Kak, virus-virus yang menempel ya. Ya, betul. Apalagi kalau kita ketahanan tubuh berkurang, imun kita berkurang, itu cepat sekali virus ini menyebar. Dan kalian yang sudah jika kalian mengalami gejala COVID-19 seperti batuk dan nyeri tenggorokan, demam suhu tinggi atau ada riwayat demam, sesak nafas, segeralah periksa ke dokter. Karena jika kalian lebih cepat periksa ke dokter akan lebih cepat untuk diketahui. Gitu ya Kak ya? Ada pesan lagi Kak? Kayaknya sudah. Jadi kita tutup aja ya Kak ya. Oke. Sampai jumpa di podcast Mitra Pos. See you.